Masih di 97,4 Sonora FM Yogyakarta, sahabat Sonora masih hadir menemani Anda di Teras Kota edisi kali ini 28 Mei 2024. Dan pastinya juga kami hadirkan sahabat Sonora informasi di pagi hari ini. Perbincangan kita bersama dengan DPRD Kota Yogyakarta yang pastinya juga akan menemani dan hadir sampai dengan pukul 10 nanti. Silahkan bagi sahabat Sonora yang mau bergabung bersama kami, ini Anda juga bisa pastinya bergabung di WhatsApp kami di 0817 5483200. Anda juga bisa melalui telepon kami di 0274 557762. Dan pastinya juga sahabat Sonora bisa mendengarkan kami melalui streaming sahabat Sonora di www.jogjastreamer.com karena kami hadir sampai dengan pukul 10 nanti. Dan perbincangan kita pada pagi hari ini, tema pagi kita adalah meningkatkan kesatuan pelajar di Kota Yogyakarta. Ini juga sahabat Sonora silahkan yang nanti mau bergabung atau mungkin muda-mudi pelajar yang mau bergabung di pagi hari ini juga boleh banget, kami tunggu pastinya di WhatsApp kami sekali lagi di 0817548300. Dan sebelum kita mulai sesi perbincangan kita pada pagi hari ini, mungkin saya mau sapa dulu. Di sini juga sudah ada Sekretaris Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, ada Bapak Marwoto Hadi Esa. Kita sapa Pak Woto. Selamat pagi Pak Woto. Selamat pagi Mbak Aya. Kabar baik, sehat selalu ya Pak ya. Alhamdulillah. Baik, kemudian di sampingnya juga sudah ada penelaah teknisi kebijakan dan juga Ketua Tim Kerja Ideologi Wasbang Ketahanan Ekosusbud dan juga Agama Badan Kesatuan Bangsa dan juga Politik Kota Yogyakarta. Dan ada Bapak Suryo Nugroho Aji SPSI. Selamat pagi Pak Suryo. Selamat pagi Mbak Aya, selamat pagi seluruh sahabat Sonora. Sehat selalu Injeh. Alhamdulillah. Oke, baik, perbincangan kita sahabat Sonora sampai dengan pukul 10 nanti. Silahkan yang mau bergabung, kami tunggu sampai dengan pukul 10 saja di 0817548300. Ini ngobrolin mungkin ya terkait dengan tema kita meningkatkan kesatuan pelajar di Kota Yogyakarta. Ya mungkin juga sekarang lagi hype lagi ya Bapak ya. Mungkin terkait dengan pergaulannya, terkait dengan mungkin sedikit bebas juga gitu ya. Tapi ini mungkin kalau dari terkait dengan Dewan sendiri selama ini melihat potensi dan juga prestasinya pelajar ini ibaratnya tuh kayak sembodo nggak sih Pak, dengan maksudnya apa ya, mungkin perilaku dan juga tindakan-tindakannya begitu dan juga prestasinya. Monggo silahkan. Ya, terima kasih Mbak Aya. Selamat pagi sahabat Sonora. Kalau kita berbicara tentang penilaian begitu terhadap pelajar di Kota Yogyakarta, utamanya dalam hal kompetensi begitu. Sekarang ini tentunya aspek yang harus kita lihat itu beberapa hal. Yang pertama, mestinya kita melihat pada aspek penilaian akademiknya. Akademiknya seperti apa kan itu. Penilaian akademik ya, barusan aja kita kemarin kan anak-anak, kebetulan anak saya juga SMP. Oke, baik. Ikut ujian sekolah maupun ujian nasional. Nah, nilai dari ujian sekolah sama ujian nasional itu tentunya menjadi satu parameter ya untuk melihat bagaimana kompetensi pelajar kita di Kota Yogyakarta. Yang kedua, dari nilai raport. Itu bisa kita lihat juga bagaimana kompetensi anak-anak didik kita atau pelajar kita. Yang tapi memang sayangnya para orang tua atau pada umumnya sekarang hanya melihat satu hal itu saja. Parameter kompetensi pelajar atau anak-anak didiknya hanya dari nilai raport atau nilai-nilai akademik yang tadi saya sampaikan. Kita tidak pernah melihat atau belum secara masif gitu melihat tentang kegiatan bagaimana kompetensi itu dilihat dari aspek kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Itu kan juga merupakan satu bentuk bisa dilihat dari kompetensi anak-anak dari situ. Belum kita harus melihat pada keterampilan non akademiknya mereka. Banyak lembaga-lembaga pendidikan yang itu non akademik di Kota Yogyakarta ini, baik dari aspek sisi olahraga maupun dari sisi kesenian. Karena gagal suksesnya itu kan tidak melulu kita bicara pada aspek akademik saja. Itu kan juga harus kita melihat itu. Belum pada aspek guru dan
sekolah itu sendiri. Betul. Itu juga harus menjadi satu hal yang harus kita perhatikan. Ada satu hal lagi yang menurut saya itu sangat penting, yaitu keterlibatan orang tua dan lingkungan atau komunitas sekitar. Itu juga bisa menjadi salah satu tolok ukur kompetensi pelajar di kota Yogyakarta. Secara umum saya katakan bagus ya, secara umum ya di kota Yogyakarta, karena ya kita menyandang predikat sebagai kota pelajar dan lain sebagainya. Banyak sekali predikat kota Jogja itu. Cuman kan berkaca dari atau melihat pada aspek kalau dari tema yang ada tentang pelajar di kota Yogyakarta cukup bagus. Terakhir pihak pemerintah harus hadir ini. Kita tahu era sekarang itu digitalisasi. Nah, tentunya kehadiran pemerintah di dalam memfasilitasi sekolah berkaitan dengan era digitalisasi itu ya harus dilakukan. Betul. Gitu. Minimal, ini saya katakan minimalnya ya jalur internet itu nyampe ke sekolahan. Gitu. Mana ada sih sekarang anak-anak SD yang nggak pegang HP? Betul. Semuanya pegang HP. Pegang HP. Nah, bahkan ujian pun sekarang via HP. Iya, online ya, Bapak ya. Semua mau pakai HP, mau tablet, mau laptop, terserah, tapi online semua. Nah, disitulah peran pemerintah atau kehadiran pemerintah sangat diperlukan, sehingga kompetensi anak didik ataupun pelajar di kota Yogyakarta itu ya standarnya standar bagus lah. Kira-kira itu dari saya. Oke, baik kita ke sampingnya dulu. Ini ke Pak Suryo ya, selaku penelaah teknis kebijakan, Ketua Tim Kerja Ideologi Wasbang Ketahanan Eko Sosbud dan juga Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta. Jadi mungkin kalau terkait dengan saya yang mungkin tadi sempat tanyakan juga ke Pak Woto ya, mungkin terkait dengan potensi prestasi pelajar di Kota Yogyakarta sekarang. Ini mungkin kalau kita sudah menghadapi kemarin kan istilahnya ASPD ya, SD sudah, SMP, SMA sudah semuanya gitu. Dari mungkin koreksi atau mungkin refleksi yang perlu dilakukan di Kota Yogyakarta sendiri, mungkin terkait dengan mungkin ujian berbasis komputer dan lain sebagainya. Ini seperti apa sih mungkin, Mas Suryo? Ya, baik, terima kasih Mbak Aya. Sebelumnya mungkin kami perlu menyampaikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik itu apa. Mungkin ada beberapa yang mungkin kurang tahu, belum tahu. Nah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah perangkat daerah yang membidangi terkait urusan pemerintahan umum. Nah, di sini kalau bisa dengan mudahnya mungkin bisa kita bilang Ipolek Sosbud Hankam umum gitu begitu. Namun demikian saat ini lebih spesifik terkait kesatuan bangsa dan politik. Nah, di di Badan Kesbangpol ini kita melakukan pembinaan, yaitu terkait pembinaan ideologi Wasbang, kemudian ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, kerukunan umat beragama, kemudian ada pembinaan terkait budaya demokrasi dan politik begitu. Ini ada tiga bagian atau bukan bagian elemen yang akan kita sasar. Ini menyangkut terkait perda pembentukan karakter. Jadi di situ disebutkan adanya tripusat pendidikan dari mulai keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, tiga elemen ini yang akan kita sasar. Tadi yang disampaikan terkait untuk kesatuan pemuda, begitu. Kami di Badan Kesbangpol, kita mulai dari yang paling muda, yaitu dari mulai balita pun kita bina. Kami ada program yang namanya Parenting Kebangsaan, itu menyasar untuk anak-anak balita. Oke, baik. Dengan kita memberikan pembinaan kepada orang tua dan lingkup keluarga untuk mulai perhatian dalam rangka penanaman atau implementasi nilai-nilai Pancasila di lingkup keluarga. Nah, ini tujuannya adalah agar ada sinergi atau kesinambungan, agar saat anak itu nanti di sekolah juga mendapatkan
terkait nilai-nilai Pancasila, tapi di rumah juga mendapatkan nilai-nilai Pancasila agar kuat begitu. Kemudian di tahapan atasnya lagi kita di SMP, di tahap SMP, SD belum ada memang. Mungkin nanti akan coba kita create program untuk itu. Di SMP ini kami ada beberapa kegiatan. Yang pertama adanya cinta tanah air bagi pelajar. Nah, di tahun ini kemarin kami sengaja cinta tanah air ini kita laksanakan di sekolah-sekolah yang memiliki nilai historis. Kemarin di SMK Negeri 2. Nah, di sana kan dulu Princess Juliana School. Nah, itu di situ. Nah, itu apakah pelajar Kota Jogja itu tahu semua? Nah, agar kita bisa menyampaikan kepada pelajar Kota Jogja bahwa berarti kalau Kota Yogyakarta disebut sebagai kota yang memiliki nilai perjuangan itu memang benar adanya karena ada nilai-nilai historis di situ. Nah, di situ juga kami berikan masukan-masukan khususnya di terkait bullying. Itu juga untuk pelajar-pelajar kami berikan masukan dampaknya dari bullying itu agar ini bisa menjadi referensi bagi para pelajar untuk bersama-sama membangun komunitas yang positif, tentunya yang minim sekali atau mungkin tidak ada no bullying di lingkungannya masing-masing. Selain itu kami juga ada bela negara. Bela negara tahun ini dilaksanakan untuk anak-anak pelajar SMP. Di situ kami secara materi itu dari mulai terkait nilai Pancasila, kemudian semangat bela negara, semangat Bhinneka Tunggal Ika, kemampuan awal bela negara, kemudian undang-undang yang ada terkait pelajar, khususnya terkait no bullying itu tadi, itu kami sampaikan agar ini bisa menjadi bekal untuk anak-anak itu untuk membangun komunitas yang positif di lingkup sekolahnya masing-masing. Di saat ini juga kami sedang melaksanakan ini lomba implementasi Pancasila yang kami berikan tajuk Mahardika Nada Nusantara. Di sini kami pengen mewadahi ekspresi semangat nasionalisme anak-anak pelajar SMP dengan menyanyi. Nah, di sini lomba karaoke bahasa mudahnya, tetapi di sini kami namakan tajuknya Mahardika Nada Nusantara. Dan nanti 5 besar yang juara nanti akan kami upayakan untuk bisa tampil saat upacara HUT kemerdekaan RI di Balai Kota nanti, agar ini menjadi semangat dan kebanggaan bagi anak-anak yang menang. Kemudian untuk tingkat selanjutnya, belum, di SMP masih ada satu lagi, yaitu Satgas Anti Napsa. Ini juga penting. Jadi anak-anak ini kita bina, kita berikan pelatihan, kemudian kita rencana juga tahun ini kita berikan tools screening begitu untuk menjadi bekal dalam mendampingi teman sebayanya di sekolah ya. Jadi nanti agar mereka bisa peduli terhadap teman-temannya yang mungkin nanti ada kecenderungan untuk pemakai obat narkotika ini nanti bisa tertangani dengan baik begitu. Kemudian di tahap selanjutnya yaitu di tahap SMA. Ini kami saat tahun ini kami melaksanakan program Paskibraka. Ya, di situ kami bina dan Paskibraka ini outputnya adalah Duta Pancasila. Baik. Tidak hanya menyangkut terkait pengibaran bendera saja, tetapi sebagai Duta Pancasila artinya memiliki tugas pengarus utamaan nilai-nilai Pancasila di masyarakat, khususnya di lingkup sekolahnya masing-masing. Ada pembinaannya juga, dan ini nanti kalau untuk Duta Pancasila ini nanti mendapatkan pelatihan resmi juga dari BPIP atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia untuk anak SMA. Ada juga di bidang politik dalam negeri itu parlemen pelajar. Itu semacam simulasi anak-anak SMA untuk menjadi anggota dewan. Agar mereka ngeh tugas dewan itu seperti apa, dan semoga harapan kami banyak anak-anak yang bercita-cita menjadi dewan begitu ke depannya. Berarti sudah sampai situ ya edukasinya kita edukasi seperti itu. Dan lagi di level atasnya lagi ada IKPM pembinaan mahasiswa. Kami bekerjasama dengan IKPMDI, itu pembinaan di asrama-asrama mahasiswa daerah begitu. Jadi dari situ untuk pelajar, untuk anak muda ini kita sudah mulai dari paling muda hingga masa yang paling akhir, yaitu masa remaja atau masa mahasiswa sudah kami upayakan yang terbaik begitu. Baik. Jadi edukasi dan tantangannya ini sesuai dengan levelnya ya Pak ya.
Oke, baik. Ini kan cukup detail sekali ya, mungkin dari Kesbangpol sendiri juga untuk pembinaannya, pendekatannya bersama dengan pelajar gitu. Ini kan kalau dari peran pemerintah begitu ya, kepada pelajar, pasti kan juga ada nanti peran khususnya dari orang tua ke anak dan juga masyarakat ke anak. Nanti kita bahas setelah ini, boleh ya, Bapak-bapak ya. Nanti kita lanjutkan, sahabat Sonora juga yang nanti mau bergabung. Tema kita pada pagi hari ini adalah terkait dengan meningkatkan kesatuan pelajar di Kota Yogyakarta. Silakan yang nanti mau bergabung, Anda bisa melalui WhatsApp kami sampai dengan pukul 10 saja di 0817 5483200. Anda juga bisa melalui streaming kami mendengarkan di www.jogjastreamer.com. Sahabat Sonora, kami segera kembali, pastinya tetap di 97,4 Sonora FM Yogyakarta. Masih di 97,4 Sonora FM Yogyakarta, sahabat Sonora masih hadir menemani Anda di pagi hari ini edisi 28 Mei 2024, dan pastinya juga kita masih berbincang di perbincangan kita di program talk show bersama dengan DPRD Kota Yogyakarta. Tema kita adalah meningkatkan kesatuan pelajar di Kota Yogyakarta. Dan sahabat Sonora, kita juga masih hadirkan sampai dengan pukul 10 nanti. Silahkan yang mau bergabung di 0817548300, dan juga ini sahabat Sonora bisa mendengarkan kami melalui streaming juga di www.jogjastreamer.com. Sahabat Sonora, kami tunggu sampai dengan pukul 10 nanti. Dan kita juga masih berbincang ini bersama dengan Pak Marwoto Hadi Esa, ini selaku Sekretaris Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, dan juga Bapak Suryo Nugroho Aji SPSI, ini penelaah teknis kebijakan dan juga Ketua Tim Kerja Ideologi Wasbang Ketahanan Ekososbud dan Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta. Baik, Pak Suryo dan juga Pak Woto, mungkin kita sambung lagi perbincangannya. Kalau tadi kita sudah ngobrolin mungkin terkait dengan program-program dan juga pendampingan ya untuk siswa-siswi yang ada di Kota Yogyakarta sendiri. Ini kalau untuk pendapatnya Pak Dewan dulu deh, ini untuk adanya kenakalan pelajar saat ini gitu ya, mungkin geng motor, kemudian mungkin balapan motor gitu ya, walaupun mungkin ini sifatnya hanya pengen happy-happy aja, pengen kerukunan, kerekatan sama teman-teman, dan juga biasanya kan solidaritasnya antar teman begitu ya, aslinya mungkin ke situ, tapi mungkin kalau orang lain atau mungkin masyarakat melihat kan ini, wah ini geng apa, dan menjadi keresahan dari masyarakat sendiri. Ini tanggapannya seperti apa mungkin? Monggo silahkan. Ya, bukan hanya geng motor ya, Mbak Aya ya. Sekarang fenomena gelidih itu kalau kita mau cermati, pada saat mereka ada yang ketangkep, malah rata-rata itu pelajar. Betul. Anak-anak kecil rata-rata loh. Betul. Kasihan sebetulnya. Cuman kan kalau kita berbicara kenakalan remaja atau kenakalan pelajar begitu, tentunya ini menjadi satu tanggung jawab bersama bagi kita yang paling fundamental, paling penting itu bukan dari peran daripada sekolah atau lembaga pendidikan. Menurut saya yang paling utama itu ya peran keluarga, pendekatan keluarga, karena ya real anak-anak itu di sekolah berapa jam sih? Di rumah, artinya kemungkinan dia berada di rumah atau di lingkungan terdekatnya itu secara timeline waktunya pasti lebih banyak. Sementara kalau kita harus kita kedepankan pada peran dari keluarga terkait masalah penanganan kenakalan remaja atau pelajar, itu ya bagaimana si orang tua itu memberikan pendidikan dan arahan pada si anak itu di rumah. Tadi lebih menyinggung pada aspek bagaimana moral dan etika. Itu selaku orang tua memang harus bisa memberikan contoh ya kepada anak-anak kita. Yang kedua, di peran keluarga juga yang sangat penting itu adalah bagaimana orang tua itu melakukan pengawasan dan komunikatif terhadap anak-anak kita. Itu satu hal penting. Sekarang sih dalam konteks pengawasan itu sebetulnya lebih gampang. Anak-anak sekarang nggak ada yang kepegang HP. Kita bisa
saya bisa programkan, Mhm. cek anak itu berada di mana, real time Melacak bisa ya. kok. Tiap hari bisa tuh. Mhm. Dimanapun anak itu selama HP-nya aktif, Mhm. ya pasti dia ketahuan dari Mhm. situ. Mhm. Yang kedua, pola-pola komunikasi Mhm. dengan anak-anak kita Mhm. mungkin berbeda. Mhm. Pola komunikasi anak-anak zaman saya dulu Mhm. dengan zamannya Mbak Aya sekarang Betul. itu sudah berbeda. Mhm. Anak dulu tuh dibentak orang tua mengkeret, Mbak, kan? Tapi anak sekarang dibentak orang tua tambah bentak gitu, dia tambah membangkang. Artinya pola-pola komunikasi itu harus ada edukasi yang benar pendekatannya. Mhm. Itu baru dari peran orang tua, belum Mhm. dari sekolah. Mhm. Dari sekolah itu banyak sebetulnya. Tadi saya sudah sampaikan program ekstrakurikuler dan sebagainya, yang intinya memberikan kegiatan yang positif dan lebih intens kepada pelajar kita. Kalau dari aspek kegiatan, belum kalau kita berbicara, kalau dulu di zaman saya sekolah masih ada guru BK ya, bimbingan dan konseling itu menjadi satu hal yang penting. Karena terkadang pelajar atau anak-anak kita itu tidak bisa curhat ke sembarang orang. Dia harus bisa melakukan atau mengeluarkan unek-unek yang ada di mereka. Dalam bahasa sekarang ya curhatlah itu. Kalau itu ada bimbingan dan konseling, saya rasa itu menjadi sesuatu yang penting. Untuk peran dari sekolah yang terakhir tadi sempat disebut terkait dengan program pendidikan karakter, itu sangat penting. Kita tahu kalau dulu ada pelajaran namanya budi pekerti ya. Nah kalau sekarang kan itu tidak tahu kurikulumnya, saya rasa sudah tidak ada budi pekerti. Kalau di Jogja ini ada di budi pekerti lebih ke bahasa Jawa dan sebagainya. Itu penanaman, tapi nilai-nilai Pancasila penerapannya di masyarakat itu lebih berbicara pada aspek pendidikan karakter bagi pelajar kita. Yang terakhir, penanganan kenakalan pelajar itu ya mau tidak mau, suka tidak suka ya berkolaborasi dengan pihak keamanan dan pemerintah. Tetapi yang aneh ini menurut saya, kerjasama dengan pihak keamanan, kepolisian maupun pemerintah, dalam hal ini Satpol PP, itu bukan hanya sebatas melakukan razia di mana kebiasaan anak-anak itu nongkrong, ada yang bolos di razia, ditangkap dan lain sebagainya. Itu memang ada akibatnya, ada dua hal. Kalau positifnya ya dia jerah, tapi kalau tidak positifnya dia akan berpindah mencari tempat yang lain. Itu pun kegiatan razia segala macam tetap harus dilakukan, tetapi harus diikuti dengan edukasi yang betul dari pihak aparat maupun dari pemerintah dalam hal ini. Saya rasa itu Mbak yang berkaitan dengan kenakalan pelajar. Oh ya, sama satu lagi, peningkatan kegiatan sosial di masyarakat. Itu menjadi sesuatu yang penting juga bagi anak-anak didik kita atau anak-anak pelajar kita. Kira-kira itu Mbak ya, makasih. Oke, baik, kita sambung ke Pak Suryo. Mungkin ini juga masih sama terkait dengan potensi pelajar dalam bertindak negatif begitu ya. Ini kalau dari pantauannya, kemudian dari potensinya, ini sebenarnya cukup tinggi atau gimana sih kalau di Kota Yogyakarta khususnya ya? Monggo silahkan. Baik, Kesbangpol dalam rangka untuk melaksanakan upaya menjaga kondusivitas daerah, kami membentuk beberapa tim yang tujuannya untuk memantau. Yang pertama adalah tim P4GN. Nah, ini terkait narkotika dan nafsa. Ini kami juga memantau bagaimana
peredaran atau pemakaian narkotika di Kota Jogja. Dan memang secara angka yang disampaikan dari pihak kepolisian masih cukup tinggi, dan itu cenderung paling banyak adalah memang dari pelajar. Itu juga menjadi refleksi untuk kita semua kenapa bisa seperti itu. Kemudian selain itu kami juga ada tim kewaspadaan dini daerah. Ini berisikan dari komunitas intelijen daerah. Di sini kami memantau seperti tadi yang disampaikan, ada pergerakan-pergerakan klitih, kemudian geng-geng remaja dan sebagainya, kami juga memantau. Namun demikian memang untuk klitih itu suatu PR yang memang agak sulit untuk polanya dipelajari. Karena rata-rata kalau ditanya itu iseng. Orang iseng itu kan susah untuk dipelajari polanya seperti apa. Bisa muncul kapan saja, di mana saja. Namun demikian untuk geng-geng itu sebenarnya kita sudah mengantongi gengnya di mana, sekolahnya di mana saja dan sebagainya, tempat nongkrongnya di mana, itu ada. Tetapi memang kejadian klitih itu suatu hal yang bisa muncul kapan saja. Jadi itu menjadi kewaspadaan bagi kita semua. Oleh karena itu dari pemerintah daerah, dari Kota Yogyakarta, di tahun 2022 kalau tidak salah itu ada perda terkait jam malam. Nah itu untuk orang tua memantau putra-putrinya maksimal di luar rumah itu sampai jam 22.00. Nah setelah itu diharapkan untuk putra-putri atau remaja di Kota Jogja untuk bisa di rumah agar terpantau oleh orang tuanya. Ini juga demi keselamatannya masing-masing begitu. Nah untuk melanjutkan dari tadi pemantauan, kami juga membuat semacam program itu yang ditujukan untuk guru-guru BK, guru-guru bimbingan konseling SMP. Di sini kami namanya FGD Wasdin, kewaspadaan dini bagi guru BK. Nah, jadi di sini guru BK kami kami bekali dengan sedikit ilmu kewaspadaan dini atau ilmu sedikit dari ilmu intelijen begitu, sedikit nih karena intelijen itu sangat banyak sekali dalam begitu. Ini hanya luarnya saja, namun demikian ini harapannya kami pengen guru BK ini juga menjadi jaringan dari Kesbangpol. Tentunya guru BK ini sebenarnya itu sudah sangat tahu di sekolah itu anak-anak mana yang memiliki potensi. Nah, harapannya dengan forum Wasdin bagi guru BK ini, harapannya adalah guru BK bisa saling diskusi, bisa saling bersinergi, mencari solusi bersama. Ini anak seperti ini, gejalanya seperti ini, potensinya seperti ini, kita harus bagaimana. Nah di pelatihan itu kami juga mendatangkan para ahli, baik dari kepolisian terkait kriminalitasnya dan juga dari psikolog, yaitu terkait aspek psikologis bagi anak-anak yang memiliki potensi untuk berbuat negatif. Sebenarnya aspek psikologisnya seperti apa. Dan memang rata-rata atau sebagian besar anak yang bermasalah itu juga muncul dari keluarga yang bermasalah. Nah itu menjadi refleksi juga bagi kita, perhatian bagi kita semua, bahwasanya keluarga itu ternyata juga memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk menjaga kondusivitas. Rata-rata anak-anak yang bermasalah itu mengaku ya memang dari mencari perhatian di luar keluarganya. Dan mereka merasa dengan teman-teman gengnya itu diterima. Nah kalau kita sudah diterima, teman gengnya minta apa atau mungkin mengajak sesuatu hal yang negatif, sudah tidak mikir lagi, yang penting diterima, punya teman, daripada di rumah dia merasa asing di rumahnya sendiri, dia lebih nyaman dengan teman-temannya. Nah itu yang menjadi perhatian kita semua. Artinya memang terkait kenakalan remaja ini butuh sinergi dari banyak sekali elemen, baik dari keluarga khususnya, kemudian dari pemerintah daerah, dari pemangku wilayah, dari DPRD juga selaku nanti dalam terkait kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Itu menjadi tugas bersama. Betul. Sekolah juga tentunya sudah melakukan berbagai upaya kami rasa. Namun demikian saat di rumah kurang mendapatkan perhatian juga sama saja. Sama halnya dengan di keluarga sudah melakukan berbagai cara, namun ternyata di sekolah tidak terpantau anak ini bermain dengan siapa dan sebagainya. Ini juga menjadi perhatian kita semua. Semoga nanti kita bisa merumuskan program atau mungkin gerakan yang tepat sehingga nanti anak-anak ini terpantau dan bisa kita arahkan ke arah-arah yang positif begitu Kak. Oke,
Oke, baik. Pak Surya, kita jeda terlebih dahulu. Pak Wota juga kita jeda terlebih dahulu. Setelah ini kita bacakan WhatsApp yang sudah masuk. Ini ada 6 WhatsApp ya, cukup banyak. Setelah ini sahabat Sonora juga nanti kami tunggu untuk yang lain yang mau bergabung bersama kami di 0813 17 54 88 3200, atau bagi sahabat Sonora yang mau bergabung melalui telepon bisa di 0274 5577 62. Sahabat Sonora, kami tunggu sampai dengan pukul 10 nanti perbincangan kami bersama dengan DPRD Kota Yogyakarta. So stay tune di 97,4 Sonora FM Yogyakarta. Masih di 97,4 Sonora FM Yogyakarta, sahabat Sonora masih hadir menemani Anda di pagi hari ini. Pastinya perbincangan kita bersama dengan DPRD Kota Yogyakarta adalah meningkatkan kesatuan pelajar di Kota Yogyakarta. Baik, kita masuk ke sesi Q&A ini. Di sini juga sudah ada 6 WhatsApp yang sudah masuk. Saya izin bacakan Jeh, Bapak Jeh. Ada di sini, ada dari sebentar Ibu Rahayu di Sleman. Apakah bisa dibuatkan forum untuk pelajar biar mempersatukan dan tidak terpecah-pecah, biar edukasinya juga tersampaikan, dan sejauh ini perannya seperti apa? Terima kasih. Monggo silahkan. Boleh dari mungkin Pak Dewan dulu menanggapi, monggo. Ya, pembentukan apa forum pelajar. Forum pelajar. Ya sangat mungkin. Mau kalau itu nanti di tingkatan provinsi, ya izinnya mestinya ke pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi. Kalau di kota ya dengan Dinas Pendidikan di Kota Yogyakarta, dan saya rasa forum ini juga bisa menjadi sesuatu hal yang penting, di mana dengan forum ini dapat menjadi sebuah platform yang efektif untuk menampung aspirasi dari pelajar itu sendiri. Di samping untuk menampung aspirasi juga kita juga bisa dari platform itu upaya untuk meningkatkan partisipasi daripada anak-anak didik kita, serta memperkuat hubungan antar para pelajar itu sendiri. Cuma beberapa hal dalam kalau memang kita mau serius untuk membuat forum pelajar tersebut, hal yang harus kita lihat ya perencanaan organisasinya, perencanaan dan pengorganisasian dari forum itu sendiri seperti apa, bagaimana tujuan dan visinya, terus bagaimana struktur organisasinya, bagaimana kita menjalin kolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti halnya dengan Dinas Pendidikan dan Sekolah, orang tua dan komunitas. Terus pada aspek pembentukan keanggotaan forum ini juga harus menjadi sebuah perhatian, karena nggak mungkin semua pelajar masuk di dalam forum itu. Betul. Ya kan, mestinya kan ada representasi. Kalau ini forum pelajar tingkat SMP, apakah satu SMP itu mengirimkan 2 atau 3 orang, atau bagaimana, atau per kelas 1 mungkin, sehingga komunikasi ataupun hubungan yang ada ataupun informasi yang masuk di dalam forum itu tersampaikan juga ke pelajar-pelajar yang lain. Jadi menurut saya ini sesuatu ide gagasan yang bagus. Cuman beberapa efektif hal tidak begitu ya. Ya, itu harus kita pertimbangkan dengan baik. Kira-kira itu Mbak ya. Oke, baik. Seperti itu Ibu Rahayu. Jadi kalau dilihat dari sisi efektifnya atau tidak, kemudian juga dari sisi mungkin pantauannya ya, kalau di sekolah mungkin ada Bapak Ibu guru yang bisa memantau begitu ya, edukasinya seperti apa, perkembangannya dari mungkin penyampaian edukasi itu seperti apa. Mungkin kalau di komunitas kan nggak ada yang memantau ya, jadi mungkin kurang efektif, atau mungkin akan efektif lagi ketika mungkin tetap didampingi orang yang lebih tua begitu ya. Ya, sementara kalau kita tidak memakai sebuah forum begitu, sekarang media sosial juga sudah banyak. Betul. Ya, mau pakai buka website juga bisa. Banyaklah yang seperti apa di media sosial. Kalau hanya sebatas ya untuk menyampaikan sebuah ide, sebuah gagasan,
untuk kita berdiskusi dengan kita melempar sebuah narasi begitu, melempar sebuah tema di media sosial. Kalau memang anak-anak pelajar antusias di situ, pasti juga akan ikut berkomentar dan kita bisa menanggapi komunikasinya lebih global lagi. Betul. Kira-kira itu Mbak. Oke, baik. Baik, seperti itu Ibu Rahayu, kita ke WhatsApp berikutnya. Ini mungkin boleh ditanggapi Pak Surya ya. Ini ada Pak Eko di Maguwoharjo ingin bertanya, adakah hal yang dapat dilakukan dan juga dipelajari orang tua, atau mungkin ini pendekatan untuk orang tua untuk menanamkan nilai-nilai kesatuan kepada anak-anak kami begitu? Monggo silahkan. Baik, terima kasih Mbak Aya. Untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila atau nilai-nilai karakter, moral etika di lingkup keluarga, khusus dari Kesbangpol Kota Jogja sendiri ada program parenting kebangsaan. Nah, program ini sudah dilirik oleh Komisi A DPRD DIY dan semoga nanti bisa berjalan di lingkup DIY. Ini masih kami upayakan agar bisa berjalan di lingkup DIY. Sedangkan di Kota Jogja sendiri baru di 8 kelurahan dan di tahun ini akan nambah 4 kelurahan lagi. Nah, namun demikian esensi dari parenting kebangsaan ini yang bisa dilakukan oleh para orang tua adalah yang pertama adalah kedekatan, Pak, menjalin komunikasi efektif orang tua dengan anak. Kemudian orang tua juga mulai peduli terkait penanaman karakter, pembentukan karakter atau nilai Pancasila. Kenapa begitu? Karena Pancasila itu sendiri adalah menyangkut terkait bagaimana kita bisa memahami bahwa kita ini berbeda. Betul. Ya, Pancasila itu memang tujuannya dari dulu kan untuk menyatukan perbedaan yang ada dari Bhinneka Tunggal Ikanya itu. Nah, dengan kita menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada anak-anak, diharapkan anak-anak itu mulai terkristalisasi nilai. Jadi memang harus sejak dini. Kenapa sejak dini? Agar terkristalisasi nilai. Nah, setelah nilai-nilai itu terkristal, artinya itu akan menjadi sebuah karakter. Misalnya seperti kita orang muslim, ya mohon maaf saya muslim, misalnya kita sudah dari kecil diajarkan untuk sholat, untuk berpuasa. Nah, meskipun saat itu tidak ada orang, dan misalnya di bulan Ramadan tidak ada orang, kita mau mokah itu kan tetap ada rasa, kok enggak ini ya. Itu karena nilai itu sudah terkristal. Nah, harapannya juga seperti itu. Saat nilai-nilai Pancasila itu sudah terkristal, maka akan muncul benih-benih toleransi, di mana memang kita memahami bahwa kita ini berbeda. Dalam satu keluarga, kakak beradik atau bahkan kembar pun memiliki karakter yang berbeda, jangankan dengan orang lain. Itu adalah konsep yang harus diterima, bahwasanya kita ini hidup di atas perbedaan di Indonesia ini khususnya. Nah, oleh karena itu dengan kita menanamkan akhlak dan moral, kemudian toleransi, maka harapannya anak ini bisa menempatkan diri, bagaimana harus bersikap, bagaimana saat menyikapi perbedaan di sekolahnya. Misalnya ada perbedaan, yang satu pengennya menjadi anak yang rajin, yang satu pengennya di belakang santai. Nah, tentunya ini suatu PR juga, bagaimana agar dua hal yang berbeda ini bisa bisa memiliki tujuan yang sama. Tujuannya artinya kalau mereka belajar, ya mereka bisa memberikan atau mendapatkan ilmu begitu, atau mungkin bisa berprestasi. Karena setiap anak pasti punya caranya masing-masing. Kemudian memang untuk mengimplementasi nilai Pancasila di keluarga, orang tua juga harus belajar lagi bagaimana Pancasila itu, bagaimana karakter. Kenapa kok Pancasila? Karena yaitu Pancasila itu bisa dilaksanakan oleh keluarga dari suku manapun, dari agama apapun. Beda kalau misalnya dengan ilmu parenting tertentu, ya sudah dengan tertentu saja. Tapi kalau kita ilmu parentingnya terkait kebangsaan atau Pancasila, artinya itu apapun sukunya, apapun agamanya, semuanya bisa melaksanakan. Betul. Dan tujuan dari parenting kebangsaan itu tidak untuk meminimalkan, misalnya kami kan religi, kami harus menggunakan ilmu parenting yang religi agar kami sesuai dengan agama kami, boleh begitu. Parenting kebangsaan adalah suplemen tambahan untuk memahami bahwa kita itu berbeda, kita itu berbineka, dan agar kita tidak kehilangan jati diri kita. Betul. Kita ini adalah bangsa Indonesia. Baik. Bangsa Indonesia apapun itu, mau bagaimana juga ya kita itu orang Indonesia. Kalau tidak Pancasila, bukan Indonesia lagi. Betul. Nah, itu yang harus ditanamkan agar anak-anak
menjadi apa nggih? Yaitu jati dirinya. Jati dirinya. Tidak kebingungan saat misalnya sekarang dengan globalisasi ada budaya K-pop, budaya wibu, ada macam-macam itu. Anak itu nanti harapannya tetap ya dia tetap orang Indonesia. Meskipun mungkin dia mengikuti mengagumi gitu ya. Tetapi saat ditanya ya dia tetap Pancasilais sejati, dia tetap bangsa Indonesia begitu. Artinya dia tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsanya. Itu memang PR kita semua. Dan harapannya orang tua bisa mulai mempelajari kembali, belajar kembali dan mempelajari komunikasi efektif kepada anak agar anak nyaman dan merasa diterima di keluarganya. Agar saat ada apa-apa ya kembalinya ke keluarga lagi begitu. Baik, ini juga menjawab pertanyaan tadi dari Mas Elvin di Kota Gede dan juga Ibu Sri ya di Bantul, karena tadi pertanyaannya juga hampir sama. Ini terkait dengan parenting, peran keluarga dan juga pelajar begitu ya. Baik, terima kasih yang sudah bergabung. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi, nanti kita sambung di sesi terakhir. Ini bagi sahabat saudara yang lain juga masih kami tunggu sampai dengan pukul 10 nanti. Masih ada waktu sekitar 9 menit lagi ya sahabat saudara di 0817 5483200. So stay tune di 97,4 Sonora FM Yogyakarta. Masih di 97,4 Sonora FM Yogyakarta, sahabat Sonora, masih kami hadirkan untuk Anda di perbincangan kita bersama dengan DPRD Kota Yogyakarta di pagi hari ini. Masih terkait dengan tema kita meningkatkan kesatuan pelajar di Kota Yogyakarta. Kita kembali ke WhatsApp yang sudah bergabung. Saya izin bacakan ya Mas ya. Ini ada 2 pertanyaan yang hampir sama. Ini saya bacakan dari Pak Pambudi. Ini baru pagi ini saya lihat di Twitter di wilayah lain, ini bukan di Jogja tapi ini kembali terjadi tawuran antara pelajar yang juga menyebabkan korban MD 2 orang. Dan juga pertanyaannya, pernahkah teman-teman memetakan secara serius ini akar masalahnya dan juga sekali lagi secara serius melihat, menguji dan mengulangi kejadian seperti ini supaya tidak terjadi di Kota Yogyakarta. Dan ini pertanyaan dari Pak Anan di Bantul juga, ini sedikit sama. Ini mungkin terkait dengan saya sedikit terganggu dengan aksi pelajar Jogja beberapa waktu lalu di salah satu tingkat SMA ini tawuran. Ini saya rasa pelajar ini bukan hanya dari ilmu tetapi juga mental dan juga secara personalnya juga harus dibentuk. Tanggapannya seperti apa Bapak? Monggo silahkan. Monggo Pak Suryo. Baik. Ya, kami juga sangat menyayangkan kemarin terjadi berita ada aksi tawuran yang dilakukan oleh pelajar SMA atau SMK sederajat di Kota Jogja, dan tentunya itu mencoreng nama kota pelajar bagi Kota Yogyakarta itu sendiri, di mana kota pelajar itu diharapkan di situ pasti gambarannya anak-anak yang sedang rajin belajar menuntut ilmu begitu. Namun pada kenyataannya kemarin ada oknum yang melaksanakan aksi tawuran, dan itu tentunya tidak sesuai dengan harapan dari kota pelajar itu sendiri. Namun demikian untuk pemetaannya kami saat ini terus berkoordinasi dengan tim kewaspadaan dini pemerintah daerah, yaitu dari unit-unit intelijen dari berbagai instansi, baik dari Polresta, Kodim, kemudian dari BIN daerah sendiri, kemudian dari Kejaksaan dan dari Kesbangpol, Satpol PP. Ini untuk memantau, kita akan tetap terus memantau akar permasalahannya seperti apa. Namun memang kemarin itu kan di dalam rangka kelulusan itu mungkin juga bisa menjadi referensi atau mungkin bisa menjadi note bagi kita bahwasanya apabila ada kelulusan kemungkinan akan ada potensi. Nah ini mungkin nanti dari aparat bisa siap-siap begitu. Kemudian untuk kami tidak ingin terulang lagi, makanya nanti kami akan terus berkoordinasi dengan sekolah-sekolah juga, dengan guru BK yang tadi kami ada forumnya juga. Kemudian kami juga akan mengoptimalkan pembinaan kami kepada siswa-siswi, pelajar-pelajar yang masuk di binaan kami, yaitu di Duta Pancasila, kemudian di Bela Negara, Satgas Anti Napsa. Nah ini akan kami bekali bagaimana caranya agar bisa mempersuasi teman-temannya untuk melakukan suatu hal yang positif, mengekspresikan energinya, potensinya dengan suatu hal yang positif. Maka kami mohon dukungan dari berbagai pihak agar kegiatan-kegiatan kami dapat berjalan lancar dan bisa meminimalisir potensi-potensi negatif di Kota Yogyakarta. Oke, baik Bapak, ini karena waktunya terbatas, boleh diberikan harapan dan juga himbauan kepada masyarakat masing-masing 1 menit. Monggo silahkan dari Bapak Woto dulu, monggo. Baik Pak Ayah, kalau berkait dengan harapan bagi saya sih simpel dan sederhana saja. Yang pertama ya tingkatkanlah
kompetensi daripada anak-anak didik kita. Yang kedua, lebih peduli kepada lingkungan. Yang ketiga, bicara soal etika, karena itu menjadi sesuatu yang penting. Yang keempat, saya berharap keterampilan komunikasi pelajar kita itu menjadi satu kata kunci ke depan yang itu harus ditingkatkan. Bagi saya itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Woto. Monggo Pak Surya. Harapan kami yang pertama adalah terjalinnya sinergi baik dari pemerintah daerah, dari sekolah, dari masyarakat dan dari keluarga. Bagaimana agar kita semua bisa memberikan pendidikan moral dan etika yang baik kepada anak-anak, agar anak-anak ini nanti menjadi generasi yang lebih baik, generasi emas bagi bangsa Indonesia, dan bisa memajukan Indonesia khususnya di kota Yogyakarta lebih baik, begitu. Baik, terima kasih perbincangannya Pak Marwoto Hadi dan juga Pak Suryo Nugroho Aji yang sudah memberikan banyak edukasi ya di pagi hari ini. Mudah-mudahan dari tadi yang disampaikan kita dari pukul 9 sampai dengan saat ini mudah-mudahan bermanfaat. Ini Amin. Tidak hanya untuk himbauan untuk pelajar saja, tetapi masyarakat dan orang tua khususnya ya, untuk tetap selalu mendampingi anak-anak gitu, walaupun mungkin sudah maksudnya sudah mahasiswa dan lain sebagainya, tetap harus didampingi begitu ya. Dalam artian rumah pertama anak-anak ini adalah orang tua, adalah keluarga. Jangan sampai maksudnya punya rumah kedua selain keluarga, seperti itu ya. Dan pastinya juga sahabat Suara, terima kasih yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Selain ini masih ada Teras Kota menemani Anda dengan informasi seputar parenting yang kami hadirkan sampai dengan pukul 12 siang nanti. Dan juga nanti di AMKM Siang Anda bisa merequest lagu dan juga kirim-kirim salam masih bersama dengan saya Zahira Ayah sampai dengan pukul 1 siang nanti. So stay tune di 97,4 Sonora FM Yogyakarta.